Saya kira itu dia nggak hafal, ternyata hafal dia luar kepala, Miss. Jadi siapa yang nggak bangga ya anaknya maju ke depan? Iya, betul. Miss. Terus orang tua juga, Masya Allah, luar biasa Ibu. Terus untuk Mahira yang tadinya tantrum, sekarang alhamdulillah sudah lambat laun sudah berkurang tantrumnya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alusna Space. Selamat datang kembali di podcast Alusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan dan kisah inspirasi. Masih bersama saya dengan Miss Era Fajirapoan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial juga. Ini ibu ini adalah salah satu orang tua TK Alusna Padang Sidimpuan yang mempercayakan kedua anaknya untuk sekolah di TK Alusna Padang Sidimpuan. Nah, selain itu ibu ini juga sebagai pendidik, Ibu, ya, sebagai pendidik yang sudah merasakan langsung mendidik anak baik di rumah maupun di sekolah, ya Bu. Oke, langsung saja kita sapa, ada Ibu Lina Karlina Siregar. Halo Ibu, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Apakah Ibu merasa sedikit deg-degan? Sedikit deg-degan. Sedikit deg-degan. Iya. Oke Bu, untuk di awal ya Bu, boleh Ibu ceritakan dulu sedikit tentang Ibu dan juga latar belakang Ibu sebagai pendidik juga. Oke, Miss. Ya, seperti ibu rumah tangga lainnya, saya juga mempunyai dua putri. Yang pertama Rasika, yang kedua Mahira. Terus seperti orang tua yang lainnya lah ya, Miss. Ibu-ibu yang lainnya, pertama pagi sekali sholat, terus memasak sarapan anak-anak dulu, terus memberi makan sarapan anak-anak dulu, terus memberangkatkan anak-anak ke sekolah masing-masing. Setelah itu lanjut saya pergi ke sekolah. Kebetulan saya juga seorang pengajar dan pendidik di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang tepatnya berada di SMP 1 Angkola Muara Tais. Saya di sana mengajar sebagai guru BK, guru bimbingan konseling. Jadi setiap hari mengenai dunia anak, maupun di rumah maupun di sekolah, selalu dengan dunia anak. Selalu dengan dunia anak. Wow, Masya Allah. Oke, kira-kira Ibu sudah berapa lama Bu di sana mengajar? Lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, Miss. Masih dalam perjuangan ini, Miss. Oke, jadi keseharian Ibu berarti itu tadi memberangkatkan anak, terus langsung mengajar ke Muara Tais. Tapi setelah itu masih ada apa? Saya juga jualan, Miss. Ada buka konter kecil-kecilan di Jalan Sutomo, Miss. Luar biasa, hebat sekali. Jadi harus bisa membagi-bagi waktu ini, Miss. Kejar ke sana, kejar ke sini. Alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Luar biasa, Insyaallah. Oke Bu, ini kan Rasika dan Mahira, ya TK di Alusna kan Bu. Nah, kenapa awalnya Ibu bisa mempercayakan Rasika TK di Alusna? Awal mulanya itu kemarin ada orang tua siswa alumni juga TK dekat rumah juga, kakak itu mengasih brosur, Dek, kita ke TK aja, TK Alusna aja, kita masukkan si Ikra sama si Rasika. Terus kakak itu saya minta halaman Facebooknya Alusna, Miss. Saya lihat setiap hari perkembangan anak-anak ini cukup cepat ya menangkap anak ini, dan saya sangat yakin memasukkan anak saya juga ke sana berkat dorongan kakak inilah. Ke sana aja kita, Dek, kata kakak ini. Terus alhamdulillah saya juga menghasilkan yang sangat sesuai harapan saya, Miss. Belum genap 1 semester mereka sudah bisa membaca. Miss. Iya, Miss. Oke Bu, jadi kesan pertama Ibu saat pertama kali mengenal TK Alusna gimana Ibu? Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Karena dalam hati dan pikiran saya anak saya ini harus tamat TK, harus bisa membaca. Karena saya trauma dulu, Miss. Saya sedikit cerita ya, Miss. Saya juga sekolah TK di satu TK di Kota Sidimpuan lah, Miss ya. Mungkin metode materi waktu itu masih berbeda, tapi di sana saya cuman
bisa bernyanyi dan melafalkan ayat-ayat pendek aja. Tapi setelah TK dan saya sama sekali saya buta huruf, Miss. Tidak tahu huruf. Terus saya belajarnya di SD. Baru saya malu lah ya, Miss. Teman-teman udah bisa membaca, kita masih mengeja-ngeja, masih mengenal huruf. Jadi saya bertekad, anak saya tamat TK ini harus bisa membaca, Miss. Jadi saya yakin Al-Husna bisa mendidik dan mengajarkan anak saya ini sesuai dengan harapan saya gitu, Miss. Makanya saya masukkan kakaknya ini ke TK Al-Husna, Miss. Ya, berarti ini sesuai harapan yang ya, Miss. Miss. Nah, jadi kan anak kedua juga Ibu di Al-Husna. Apa yang buat Ibu kayak langsung aja lah di sini di TK Al-Husna ini? Ini kan dia lagi PAUD, Miss. Kemarin memang Miss Fitri sempat masukkan aja, Kak. Tapi saya melihat kondisi adiknya ini agak sedikit cengeng. Anaknya suka tantrum, Miss. Selalu nangis, apa-apa harus diturutin. Kalau nggak diturutin, bisa dia nangis sambil berlari-lari, berputar-putar loh, Miss. Baru kemudian lambat laun saya melihat progresnya yang sangat bagus juga, Miss. Udah mulai tantrumnya tuh udah mulai berkurang. Paling nanti dia kalau nggak suka paling dia diam, nggak mau cakapin mamanya. Paling nanti 2 menit kemudian minta maaf, minta maaf Mahira ya, Mak. Ya, kemudian udah seperti biasa. Jadi kalau nangisnya udah berkurang sekarang, Miss, nggak tantrum lagi gitu, Miss. Betul sekali, Bu. Karena saya juga kan, Bu, guru, salah satu gurunya Mahira kan. Iya, dulu awal-awal Mahira itu suka bad mood di kelas, betul, Miss, ya. Bu. Tapi akhir-akhir ini udah mulai terbiasa dan udah mulai lah, Bu, mengikuti semua kegiatan di kelas, nggak terlalu bad mood lagi kan, Bu. Iya, di rumah juga udah seperti gitu, Miss, nggak pala sering nangis-nangis lagi, Miss. Oke, Bu. Nah, Ibu juga sebagai guru kan, Bu, sebagai pendidik, kira-kira apa menurut Ibu keunggulan TK Al-Husna ini dibandingkan dengan yang lain? Keunggulannya, Missnya ini saya lihat masih muda-muda, tampak segar dan fresh. Pastinya ilmu yang ada di dalam diri Miss-Missnya ini masih Power, masih fresh, masih kuat. Terus membimbing anak-anak ini juga penuh dengan kasih sayang. Aktifnya juga luar biasa, Masya Allah. Kalau anaknya nggak mau belajar, sampai dibujuk, memang didiamin dulu, terus dibujuk lagi, pokoknya sampai mau dia, Miss. Kulihat kasih sayangnya Missnya ini sama siswa-siswanya tulus gitu, Miss. Jadi anak-anaknya juga mudah diatur kalau kita rangkul anak ini kan, Miss. Kita berikan kasih sayang yang luar biasa ke anak ini, jadi anak ini juga bisa merespon kita dengan baik. Insya Allah luar biasa, Bu. Oke, baik, Bu. Sekarang Rasika udah kelas 1 SD kan, Ibu? Sekarang udah kelas 2 udah kelas 2 SD, Bu. Oh iya, udah kelas 2 SD. Oke, nah, kira-kira bagaimana menurut Ibu perkembangan Rasika mulai dari TK kelas 1 sampai kelas 2 ya sekarang? Perkembangannya sungguh pesat ya, Miss. Ya, Bu. Sebelum masuk ke TK, saya tahu kualitas anak saya, paling nanti kenal angka hanya beberapa, huruf juga begitu hanya beberapa, menulis juga memegang pensil aja masih kurang ya, Miss. Setelah masuk ke Al-Husna, cepat kali progres mereka kulihat, Miss. Dari membaca, dari mengeja, dan menulis semua lah. Karena saya setiap dia pulang sekolah selalu saya lihat, saya ulangi lagi itu, Miss, di rumah. Biar cepat juga dia yang belajarnya ini kan, Miss. Gitu, Miss. Sampai sekarang juga, yang dulunya dia agak kurang percaya diri, penakut, kemana-mana harus ikut mama. Sekarang udah pemberani, Miss. Apa yang ditanya gurunya, kalau dia dapat, dia selalu ajukan tangan dia, Miss. Insya Allah lebih aktif ya kan? Iya, lebih aktif. Jadi perubahan yang paling terlihat tadi itulah, Bu, dari segi percaya diri, paling aktif di kelas juga. Pemberani dia sekarang. Pemberani juga sekarang. Insya Allah. Oke. Nah, jadi Bu, menurut Ibu sekarang kan Mahira yang di TK Al-Husna. Jadi gimana menurut Ibu pengalamannya, sama nggak waktu Rasikah di TK atau berbeda? Ada perbedaan sedikit ya, Miss. Tadi kakaknya kan sedikit anaknya mandiri. Terus kalau anak yang ini si Mahira, anaknya cengeng. Mungkin karena si adean ya, Miss. Masih suka tantrum. Cuman itu sih perbedaannya, si kakaknya lebih mandiri. Kalau adik ini masih sering diapain lah, jangan kayak gitu nang, jangan, nggak boleh, pokoknya harus sering diarahin. Kalau adiknya ini, kalau si kakaknya ini paling nanti dilihatin, kalau salah paling langsung dia diam, Miss. Kalau si Mahiranya ini paling nanti diarahin lah. Diarahin aja. Iya, Miss.
Oke, kita lihat kan Bu zaman sekarang banyak pasti berbeda lah kan Bu, kayak mana orang tua mendidik anak-anaknya. Iya, Apalagi iya, Ibu iya. juga seorang guru dalam Iya, pengajaran iya. Bu. Jadi menurut Ibu gimana fenomena parenting zaman sekarang? Fenomena parenting sekarang harus lebih ketat sih menurut saya, Miss, karena Harus lebih tegas. harus lebih tegas karena dari sosial media aja anak itu udah suka melawan. Nah, iya, betul. Contohnya suka main game, nanti disuruh udah main gamenya, ayo sholat dulu, pasti membantah. Jadi setiap saya memang mengasih anak saya main gadget, main HP, tapi saya buat waktunya, Miss. Iya. Terus saya selalu pantau. Kalau saya dengar ataupun saya lihat tontonannya itu nggak sesuai umurnya, udah matikan HP-nya. Kalau nggak ganti. Terus itu historinya saya lihat itu, Miss, apa yang dia tonton kan, Miss. Iya, di YouTube Kalau ya, Bu? iya di YouTube. Kalau bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau apa nanti saya tegur itu, Miss. Jangan ini nggak boleh ditonton, ini nggak boleh. Ini udah kalau udah dewasa kali ada kan nanti kakak-kakak yang Iya. yang malas pergi sekolah, yang ini gitu loh. Nggak usah ditonton, nggak boleh kayak gitu. Yang mau ditonton yang bagus-bagus lah. Baru ngikut orang itu, Miss. Jadi kita sebagai orang tua, parenting kita memang harus lebih kuat, lebih tegas. Jangan apa namanya, Miss? Jangan Terlalu memanjakan, Iya, ya. jangan Terlalu dimanjakan anak kita zaman sekarang. Ngeri kali. Udah Iya. lihat ngeri kali Karena sekarang. zaman semakin canggih Iya, Bu. Miss, iya. Gadget di mana-mana Iya, semua mudah kali. Iya, betul. Anak-anak aja udah bisa ngisi paket sekarang. Oh. Orang tuanya kalah, orang tuanya nggak pandai. Kalau anaknya sekarang paling nanti datang ke konter, Kak isi paket, tapi orang tuanya nggak pandai tuh. Anakku yang biasa ngisi paket, waduh udah kalah Aduh. sekarang. Lebih pintar anaknya Anak daripada daripada- orang tuanya, Miss. Iya, Bu, Jadi betul. kita sebagai orang tua lebih mengawasi anak kita lah, Miss. Tapi pastinya ada kan Bu dampak positif dan dampak negatif Ada, kalau kita pasti. pakai gadget kan Bu. Iya. Tapi tadi Ibu bilang mereka pakai waktu Bu di Iya, sana. pakai main waktu, HP. ya. Tapi ya pakai waktu, Miss. Dampak positifnya memang itu lebih memudahkan kita untuk mereka belajar. Kalau mau Iya. mencari sesuatu pelajaran kan, Miss, bisa didengarkan, bisa dilihat. Kalau didengarkan kan lebih cepat dia diulang-ulang dia kan, Miss. Iya. Itu memang dampak positifnya dari penggunaan gadget ini, Miss. Oke Bu, nah sekarang sebagai seorang pendidik juga, bagaimana kira-kira menurut Ibu melihat metode pembelajaran di TK Alusna? Pastinya Ibu udah pernah melihat kan Bu, karena di TK Alusna juga termasuk TK yang terlalu aktif ya kan Bu, sangat aktif, kemana-mana outdoor Iya, learning iya, gitu. iya. Gimana menurut Ibu? Ya menurut saya sih bagus ya, Miss, karena belajar di luar ini juga sangat bagus untuk anak-anak. Mereka tahu yang ada di apa namanya, di kota orang itu. Di sini ternyata ada makam pahlawan, pernah ke makam pahlawan orang Iya. itu kan, Miss. Di sini ada stadion itu, Stadion Naposo, Stadion ya Naposo. kan, Miss. Terus apa kemarin ke dekat Aiksi Journey juga kemarin yang iya, Benteng Benteng Huraba. Huraba. Mereka Ah, tahu monumen-monumen kan, Miss. Jadi bagus juga. Terus metode mereka juga, metode pendekatannya itu juga sangat bagus saya lihat, Miss. Nggak membiarkan anak-anak ini, selalu membimbing dan mengarahkan anak-anak ini. Saya lihat, Miss. Kasih sayangnya itu tulus. Itu yang saya lihat dari Miss Al-Husna. Masya Allah, luar biasa. Oke Bu, jadi gimana menurut Ibu komunikasi antara sekolah dan orang tua? Apakah berjalan dengan baik menurut Ibu? Selama ini sih saya masih berjalan baik sampai saat ini dan sampai sekarang ini dan sampai mungkin selanjutnya juga ya, Miss. depannya juga. Ya, setiap saya entah ada keluhan nanti palingan saya japri japri Missnya. Kalau ada keluhan saya pasti saya japri Miss begini pasti Miss kasih masukan ya kan, Miss. Iya, Bu. Terus pokoknya nggak ada yang, pokoknya selalu direspon dengan cepat. Missnya juga aktif memberikan solusi kayak mana si anak ini akan diarahkan, Miss. Oke. Kira-kira selama Rasika di TK dan juga Mahira Bu, ada nggak kira-kira momen yang paling berkesan menurut Ibu? Wah, momen yang paling berkesan kakak Rasika kemarin kan pas tamatan Iya, wisuda, pas mereka tamatan wisuda. ada tamatan wisuda ya kan, Miss. Kakak Rasika diberikan tugas untuk membacakan pidato, terus dihafal, terus dia naik panggung, Miss. Iya, Bu. Saya kira itu dia nggak hafal, ternyata hafal dia luar kepala, Miss. Jadi siapa yang nggak bangga ya anaknya maju ke depan, Iya, disaksikan, betul. Miss. Terus orang tua, Orang tua juga, Masya Allah, luar biasa Ibu.
saya bangga, Miss. Iya, betul sekali. Terus untuk Mahira yang tadinya tantrum, sekarang alhamdulillah sudah lambat laun sudah berkurang tantrumnya, Iya. Miss. Ya, saya sangat berdampak sekali saya memasukkan anak saya ke TK Al Husna, sangat memberikan energi positif untuk saya sebagai orang tua, Miss. Insya Allah, iya Bu. Selain itu ada lagi Bu kira-kira momen yang paling berkesan? Momen yang yang itu yang paling berkesan yang paling buat berkesan, saya, ya. Miss. Oke Bu. Nah sekarang Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua lain yang masih ragu untuk memilih TK untuk anaknya? Kalau untuk bunda-bunda di rumah dan orang tua di rumah, jangan ragu memasukkan anak-anaknya ke PAUD Al Husna ataupun TK Al Husna, karena di sini miss-missnya itu masih muda dan segar. Terus ilmu pengetahuan dia juga itu masih bagus-bagus. Terus energik satu lagi. Perhatian mereka terhadap anak-anak kita juga udah mengobati rasa lelah kita di rumah. Karena kan di grup dibuat video, Iya. ada foto-fotonya Ada foto. juga. Kalau dilihat semua kegiatan mereka yang ngeladenin, yang ngelayanin, yang arahkan, yang mendidik anak kita itu, aduh anakku di sana ternyata dibuat seperti ini oleh Miss-nya. Jadi agak terobati lelah itu, Miss. Jadi kita juga di rumah juga harus semangat. Pokoknya nggak usah ragu kalau memasukkan anak bunda ke PAUD ataupun TK Al Husna. Gitu, Miss. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Nah, kira-kira Ibu sekarang bagaimana perasaan Ibu melihat kedua anak Ibu Rasika sama Mahira belajar di lingkungan yang sama Ibu? Saya melihat mereka memang belajar di lingkungan yang sama tapi berbeda tahun, Berbeda, ya, ya. Miss. Sangat bangga ya, Miss. Dilihat dari pelajaran mereka, pengetahuan mereka lebih cepat menangkap sekarang ya, Miss. Kakak Rasika juga yang tadinya belum genap 1 tahun, belum genap 1 semester udah bisa membaca, udah bisa menulis, udah alhamdulillah. Terus pas di SD juga dia sudah ditanya sama gurunya siapa yang sudah bisa membaca, dites satu-satu, Miss. Alhamdulillah si Rasika ada cuma 5 siswa sepertinya mereka yang bisa membaca, yang lainnya belumnya, Miss. Mereka disuruh ngajarin kawan-kawan ini juga untuk membaca, Miss. Terus untuk si Mahira yang tadinya tantrum, Iya, Bu. yang sekarang alhamdulillah sudah berkurang tantrumnya, Miss. Nggak nangis yang gitu. tantrum. Jadi saya nggak menyesal memasukkan anak saya untuk PAUD. Baik Bu. Nah sekarang Bu, apa kira-kira harapan Ibu untuk perkembangan pendidikan anak-anak ke depannya Bu? Perkembangan pendidikan untuk anak-anak, kita kita sebagai guru, tenaga pendidik ya, Miss, kita jangan bosan-bosan mengarahkan anak ini ke arah yang lebih baik. Walaupun ada sebagian anak yang agak sedikit nakal ya kan, Miss, kita harus terus membimbing dia bagaimana agar mengubah perilaku dan sifatnya yang bagus, yang baik, yang jelek ini agar ditinggalkan ke sifat yang lebih bagus, Miss. Pokoknya kita sebagai tenaga pendidik jangan pernah bosan-bosan untuk mengajari anak didik kita. Terus apa ilmu yang kita ketahui, kita harus sering ke anak-anak. Kita juga harus suka interaksi untuk anak-anak ya, Miss. Jangan dibiarkan anak-anak kita memendam apa yang ada di dalam hati dan pikiran dia. Mungkin kalau ada yang terhambat di dalam hati dan pikiran dia, mungkin dalam proses pembelajarannya juga tidak akan masuk. Jadi saya juga sebagai guru BK, kalau saya melihat anak-anak di sana yang malas belajar, yang nakal, saya selalu konseling itu, Miss. Saya tanya kenapa, kalau Masalahnya. jadi saya tahu, oh si anak ini rupanya begini, jadi kita bisa pilah-pilah, Miss. Dan untuk orang tua di rumah, jangan sepenuhnya kita menyerahkan anak kita ke sekolah untuk menjadi anak yang pintar ataupun berkarakter, tapi kita juga di rumah harus mendidik dan mengarahkan anak kita di rumah, Miss. Jangan sepenuhnya kita Menyerahkan itu ke guru ya kan? Iya, jangan semuanya bebannya dikasih ke guru. Anakku nggak pandai nih, udah ditaruh di sana, tetap nggak bisa. Tapi kita juga sebagai orang tua harus mempunyai peran yang sangat kuat di rumah, Miss. Harus sering-sering mengulang mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh Miss-nya di sekolahnya gitu, Miss. Iya, betul. Ibu guru BK tadi di SMP kan? Iya, guru Kira-kira BK. apa menurut Ibu tantangan ketika mengarahkan yang anak-anak SMP Bu? Nah, kira-kira Karena umur orang itu kan masih remaja ya, labil, Bu? masih remaja, Miss. Kadang masuk keluar kanan, keluar
dari Keluar dari kupikir kuping. apa sih lo yang gitu-gitu, tapi sebagian Ya. anak masih menerima apa yang kita sampaikan. Sampaikan. Tapi sebagian ya, masa bodo amat. Tapi nanti lambat laun terus kita konseling, mau juga dia berubah, Miss. Tahu dia salah dia gitu, Miss. Kalau kita diamin berarti si ibu ini nggak suka sama saya karena sifat saya begini. Dia langsung itu datang ke kita, Miss. Oh, dia nanya, Bu, kenapa ibu diam aja? Kenapa ibu kacangin aku? Pasti dia bertanya kayak gitu. Ya, di situ Iya. waktu kita untuk menjelaskan apa yang kita rasakan terhadap anak tersebut, Miss. Oke, baik Bu. Sekarang Bu, apa kira-kira harapan Ibu atau apa yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru di Al-Husna? Harapan saya semoga miss-miss yang ada di Al-Husna tetap dengan kasih sayang yang tulus terhadap anak-anak kami yang ada di PAUD maupun di TK, tetap dengan kasih sayang yang tulus lah ya, Miss. Terus untuk miss-miss yang belum mendapatkan jodoh, semoga diberikan segera jodoh yang sesuai dengan kriteria masing-masing, dan yang sudah mempunyai momongan diberikan semua kesehatan, kehidupan yang berkah untuk keluarganya gitu, Miss. Amin, ya Allah, amin. Oke, Bu. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk TK Al-Husna sekarang. Harapan untuk TK Al-Husna, semoga TK Al-Husna maupun Yayasan Al-Husna tetap berjaya maupun dalam segala bidang dan berkembang pesat di Kota Padang Sidimpuan tercinta ini. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk kisah inspirasinya, pengalamannya sebagai tenaga pengajar juga kan Ibu, sebagai guru BK di sana. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semua yang sudah setia mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment seluruh platform sosial media Al-Husna Course Padang Sidimpuan, YouTube Al-Husna Course, Instagram Al-Husna_Course, dan juga Facebook Al-Husna Course Padang Sidimpuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.